Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 MABC Praktikum 2. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan mengenai laporan bisnis PT Sinarmas Agro Resource and Technology. Selanjutnya anggota kelompok kami yang pertama ada Dina Putri Susanti, Novia Ayu Rahmadani, Nurul Fahmi, saya sendiri Priscitawati, dan Robiatul Adawiyah Pulungan. Selanjutnya ada deskripsi PT Sinarmas Agro Resource and Technology. PT ini didirikan pada tahun 1962 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992. PT Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk atau SMAT adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia, menghasilkan penjualan sebesar 36,2 triliun rupiah dan EBITDA sekitar 2,3 triliun rupiah pada tahun 2019. Selanjutnya ada struktur organisasi yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan struktur organisasi yang ada di PT Smart. Yang pertama, ada rapat umum pemegang saham. Adalah organ tertinggi dalam perseroan yang memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Yang kedua, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang mengawasi kebijakan direksi dan memberikan saran kepada direksi dalam melaksanakan tugas manajemen. Yang ketiga, ada direksi, adalah organ perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi perseroan demi kepentingan terbaik perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Yang keempat, ada komite audit, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Tanggung jawab komite audit adalah menilai apakah laporan keuangan dan operasional yang dibuat oleh direksi dapat diandalkan, juga untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian serta penegakan hukum dan peraturan telah diterapkan dalam bisnis perseroan. Yang kelima, komite nominasi dan remunerasi, memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nominasi dan remunerasi para anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Yang keenam, sekretaris perusahaan, bertanggung jawab langsung kepada direksi. Tugasnya meliputi pengelolaan hubungan dengan para investor, media, komunikasi internal, dan informasi perusahaan. Yang ketujuh, unit audit internal. Unit kerja yang menjalankan fungsi audit internal. Unit audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perseroan dan entitas anak melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Selanjutnya ada laporan kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang laporan kinerja perusahaan. Yang pertama ada data statistik perkebunan. Pada tahun 2020, produksi TBS atau tandan buah segar perusahaan turun sebanyak 7,4% dari tahun 2019, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 1.178.214 ton, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 1.272.589 ton. Selanjutnya, produksi CPO atau crude palm oil pada tahun 2020 juga mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 266.049 ton, sedangkan pada tahun 2019 itu dia sebanyak 292.589 ton. Selanjutnya, produksi minyak inti atau PK juga mengalami penurunan sebanyak 10%, yaitu pada tahun 2020 produksinya mencapai 70.172 ton, sedangkan pada tahun 2019 produksinya mencapai 78.007 ton. Selanjutnya, tingkat ekstraksi minyak yaitu mengalami kenaikan sebanyak 0,3%. Pada tahun 2020, tingkat ekstraksi minyak sebanyak 21,2%, dan pada tahun 2019 ekstraksi minyak mencapai 20,9%. Selanjutnya, ada ekstraksi kernel
yang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, yaitu sama pada tingkat 5,6%. Selanjutnya ada performa keuangan. Yang pertama ada penjualan bersih mengalami peningkatan sebanyak 7,1%. Pada tahun 2020 dia mencapai 19.073 miliar, sedangkan pada tahun 2019 dia mencapai 17.806 miliar. Selanjutnya ada harga pokok penjualan yang mengalami peningkatan sebanyak 4,8%, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 16.926 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 16.148 miliar rupiah. Selanjutnya ada laba kotor yang juga mengalami peningkatan sebanyak 29,4%. Pada tahun 2020, laba kotor mencapai 2.146 miliar, sedangkan pada tahun 2019 banyak 1.658 miliar. Selanjutnya, ada pendapatan operasi yang juga mengalami peningkatan sebanyak 56,56%. Pada tahun 2020 sebanyak 469 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2019 hanya mencapai 301 rupiah. Selanjutnya, ada EBITDA yang juga mengalami peningkatan sebanyak 28,1%. Pada tahun 2020, EBITDA yang dihasilkan sebanyak 1.224 miliar, sedangkan pada tahun 2019, EBITDA hanya mencapai 956 miliar rupiah. Dan yang terakhir, ada laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan, yaitu mengalami penurunan yang sangat jauh sebanyak 96,2%. Pada tahun 2020 hanya mencapai 11 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 287 miliar rupiah. Selanjutnya, ada evaluasi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, direksi selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil segala bentuk keputusan. Perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mendapatkan rencana keputusan yang strategis. Selanjutnya, menggerakkan operasional sesuai dengan tujuan perusahaan. Namun, hasil yang selanjutnya ada mempertahankan tingkat NPL atau non-profit loan. Namun, pada faktor-faktor tertentu terdapat juga kenaikan dan penurunan. Selanjutnya, memandang bahwa peluang bisnis itu masih luas. Dan yang terakhir, pengoperasian perusahaan juga harus diimbangi dengan terpenuhnya kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya ada permasalahan perusahaan yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, permasalahan perusahaan yang dihadapi oleh Smart. Nah, pada catatan Guinness Book of Record, kerusakan hutan 2% setiap tahunnya. Selama hampir 50 tahun, 75 hektar hutan di Indonesia dirusak. Mayoritas kerusakan disebabkan oleh penanaman tanaman kelapa sawit untuk memproduksi minyak, kertas, dan sebagainya. Sinarmas Group adalah produsen terbesar minyak sawit, pulp, dan kertas di Indonesia. Dan pada akhirnya, banyak perusahaan yang membatalkan kontrak dengan Sinarmas karena potensi untuk merusak alam perhutanan di Indonesia. Bahkan bertentangan dengan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, solusi yang diambil, perusahaan melakukan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat, kemudian perusahaan harus melakukan langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, perusahaan harus mencari jalan keluar atau terobosan. Langkah yang dilakukan, meyakinkan para mitranya melalui komunikasi bahwa kondisinya tidak seburuk yang dituduhkan Greenpeace. Kemudian mengajak para stakeholder melakukan verifikasi dan investigasi. Yang ketiga, Smart melakukan program aksi. Selanjutnya ada rencana pengembangan usaha. Yang selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Yang pertama ada pengembangan usaha di CPO. Belum lama ini, Wakil Direktur Utama Sinarmas Agro Research and Technology, Jimmy Pramono, menyampaikan perusahaan akan menitikberatkan pada strategi pada pemanfaatan teknologi untuk operasional, meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya, serta menghasilkan produk sawit olahan. Selain itu, PT Smart juga membina kerjasama internasional untuk meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya, rencana strategi PT Tuiji Kimia Tbk, yaitu salah satu anak perusahaan dari Sinarmas.
Yang pertama yaitu pengembangan produk atau product development, yaitu meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Yang kedua ada pengembangan pasar atau market penetration, yaitu memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran yang baru. Lalu yang selanjutnya ada integrasi ke depan, yaitu mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas penjalur atau penjual eceran. Yang terakhir ada diferensiasi, yaitu menjadikan pangsa pasar internasional sebagai titik perhatian utama. Demikian hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.